Ya, baik, ini adalah minggu yang ke-6, kita membahas 7 seri salib. Ya, ciri khas gereja kita membahas 7 minggu berturut-turut membahas tentang salib. Ya, di ibadah pagi saya sudah singgung tentang 1 minggu lebih ini ada IIMS ya di JI Expo Kemayoran. Ada Indonesia International Motor Show. Ya, tadi pagi saya tanya ada yang mengunjungi enggak? Ada, tapi kok nggak ngajak-ngajak, saya bilang. Ya, kita IIMS kita lebih panjang, 7 kali ibadah, tapi IIMS kita bukan pameran. Ya, IIMS stands for atau singkatan dari ibadah ini membahas salib. Ya. Lalu IIMS lagi, ibadah ini menantikan salib. Lalu ibadah ini menghayati salib. Ya, semuanya IIMS. Nah, karena seri yang ke-6 itu seri hampir yang terakhir. Ya, kalau di kejuaraan ini dibilang semifinal. Ya, semifinal semakin membuat orang excited. Apalagi finalnya. Finalnya nanti hari Jumat. Hari Jumat di dalam event Jumat Agung, di mana karya penebusan Kristus dikerjakan dengan sempurna, sehingga kita yang percaya kepada penebusannya beroleh selamat yang daripadanya. Mari kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini dari 2 bagian. Penekanan nanti tentang kepala pasukan Romawi yang memuliakan Allah. Ada 3 ayat Alkitab yang membahas khusus tentang statement dari kepala pasukan yang memuliakan Allah. Tetapi untuk mengerti, memahami konteksnya dengan lebih komprehensif, maka kita perlu membaca 2 bagian perikop dari firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama terambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 55. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 55. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Satu lagi bagian firman Tuhan, saya bacakan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca,
merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beberapa waktu lalu ketika saya menyampaikan salah satu seri tentang salib ini, kita sudah membahas bagaimana crucifixion is not a fiction, ya, bahwa penyaliban itu adalah fakta historis yang tidak terbantahkan. Itu bukan fiksi, bukan karang-karangan orang Kristen, apalagi hanya propaganda dari Rasul Paulus. Karena kisah penyaliban Yesus bukan hanya dicatat dalam kitab suci Kristen, tetapi juga dicatat di dalam sejarawan sekuler. Ya, sejarawan Roma yang bernama Yosefus mencatat tentang peristiwa penyaliban Yesus. Dan dia bukan Kristen, dan dia membenci kekristenan. Dan bahkan di Talmud Yahudi juga dicatat bagaimana Sanhedrin menghukum mati Yesus dengan cara disalib. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa orang bisa disalib tapi nggak mati. Penyaliban adalah hukuman mati, metodenya dengan cara disalib. Dan setiap hukuman mati pasti akan dicek apakah orang yang dieksekusi sudah mati atau belum. Akan dicek. Dan Yesus juga dicek dengan cara serdadu itu menusuk lambung Yesus dengan tombak, keluar air dan darah. Dan bagaimana peristiwa ini adalah benar-benar sejarah yang terjadi. Maka kalau ada yang tidak percaya, maka harus mengajukan bukti yang juga bukti sejarah bahwa Yesus tidak pernah disalib. Karena semua data menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah fakta historis yang tidak terbantahkan. Dan kalau kita melihat bagaimana Yesus disalibkan, ketika pencipta mengunjungi ciptaannya, dia juga mengambil rupa seorang manusia, manusia yang sejati, bukan manusia jadi-jadian. Ya, karena memang ada satu aliran filsafat yang tidak percaya bahwa Yesus itu manusia beneran. Karena itu Yohanes mengatakan di pembukaan suratnya, surat 1 Yohanes dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami raba dengan tangan kami, apa yang kami dengarkan dengan telinga kami, itu yang kami beritakan kepadamu. Bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Dan kita bersyukur atas karya yang dia kerjakan. Atas penebusan yang dikerjakan Yesus dengan tuntas di atas kayu salib. Dan kita akan melihat bagaimana peristiwa di seputar detik-detik kematian Kristus. Ya, kalau saudara-saudara kita mengatakan itu sakaratul maut. Bagaimana Yesus ketika menghadapi sakaratul maut, maka tidak bisa tidak, semua akan memberi responnya. Ya, jadi tidak ada no comment, tidak ada abstain, tidak ada poros tengah ketika orang mendengarkan berita tentang salib Kristus. Maka kita harus ambil keputusan, kita harus merespon, take it or leave it. Ya, jadi tidak ada let me think. Ya, kalau let me think nanti tetap juga harus mengambil keputusan. Tidak ada kata netral ketika orang diberitakan tentang salib Kristus. Dan kalau kita membahas tentang kata-kata Yesus di kayu salib, memang ada 7 perkataan di kayu salib. Tetapi bukan itu yang menjadi pusat pembahasan kita pada saat ini. Nanti di waktu-waktu lain bisa kita bahas. Hari ini di perikop yang kita baca, saya ingin membagikan peristiwa-peristiwa alam. Bahkan alam pun yang nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, memberikan respon ketika pencipta alam semesta turun menjadi manusia. Dan ketika dia mengerjakan penebusan keselamatan di ujung hidupnya, maka alam pun memberikan responnya. Apa yang terjadi ketika Yesus menghadapi kematian? Yang pertama, kegelapan melanda. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Maka kegelapan meliputi daerah itu. Ya, mungkin ada yang kita berpikiran, mungkin lagi mendung kali, ya, mungkin lagi mendung. Tetapi memang tidak dicatat bagaimana gelapnya itu. Apakah mendung, apakah berkabut, ataukah mataharinya meredup? Ya, tidak dijelaskan. Tapi yang pasti dikatakan kegelapan meliputi daerah itu. Dan kegelapan itu tentunya belum pernah terjadi sebelumnya. Karena teks yang kita baca tadi mengatakan bahwa mereka menjadi takut. Ya, kegelapan melanda.
Dan alam pun menunjukkan bahwa dia sedang berduka. Karena apa? Karena Yesus sedang berada di ujung hidupnya. Karena dia memang harus naik ke kayu salib demi menyelamatkan dosa dunia. Dan alam merespon. Langit menjadi gelap. Dan apalagi yang bisa kita pelajari. Di minggu yang lalu dibahas ini. Bahwa tirai bait Allah tercabik. Ya, kalau Kain ya bilangnya tercabik atau terkoyak atau tersobek atau terrobek. Ya robek. Kalau orang Batak bilang ribak. Ya, tersobek. Tapi Alkitab memilih istilah terbelah. Ya, karena kalau sobek bisa jadi sobeknya 1 cm, 2 cm, itu juga sobek namanya. Ya, tapi kalau terbelah, walaupun tirai itu bukan barang pecah belah, tetapi maksud pilihan kata terbelah maksudnya adalah terpisah menjadi 2 bagian dengan total. Ya, nggak ada yang masih nyambung, benar-benar terpisah. Yang menyatakan bahwa manusia bisa datang langsung menghadap Allah, tidak perlu melalui imam, tidak perlu melalui imam besar. Karena itu menjadi keliru kalau kita selalu ada pergumulan, nggak berani berdoa sendiri, titip doa sama hamba Tuhan. Ya, padahal tidak harus demikian. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita bisa datang langsung berdoa kepada Tuhan. Karena tirai itu telah terbelah menjadi 2. Dan di sisi lain juga itu menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak bisa diikat di dalam satu ruangan. Karena itu tidak lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena Allah tidak terikat di satu tempat tertentu. Ya, jangan pikir kalau kita beribadah Allah hadir di sini. Ya, kalau kita udah keluar, kita makan di restoran, Allah hadir enggak? Ah, ngapain Allah ke restoran? Lu hadir juga. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Ya, di dalam dunia teologi dikatakan the omnipresence of God. Allah itu maha hadir kemanapun kita pergi. Allah ada. Karena itu pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan. Ketika aku naik ke atas gunung, engkau ada di sana. Di lembah engkau ada di sana. Dimanapun Tuhan ada. Karena itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu maha hadir. Dan tirai bait Allah itu sobek dari atas sampai ke bawah. Menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan Allah, intervensi Allah, bahwa Allah dari atas sobeknya ke bawah. Ya, Tuhan yang turun untuk menyobek tirai itu. Supaya tidak ada lagi pemisahan antara manusia, tidak perlu melalui hamba Tuhan. Bisa langsung menghadap kepada Tuhan. Dan yang ketiga juga terjadi, bumi berguncang. Maka tadi ketika langit menjadi gelap, bumi juga menjadi goncang. Terjadi gempa di tempat itu. Ya, terjadi gempa. Ya memang Israel ada dekat-dekat juga lempeng tektonik. Ada lempeng Eurasia di sana. Ya, tahun 2020 juga Israel sempat mengalami gempa. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ini bukanlah gempa natural. Gempa yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Gempa yang bisa dirasakan juga di Indonesia. Indonesia ini lebih rawan lagi. Karena ada 3 lempeng benua yang menjadi bagian dari negara kita. Mulai dari pesisir selatan Sumatera ke Jawa, naik sampai ke Bali, Nusa Tenggara, naik ke arah Ambon, naik ke atas. Lalu di Sulawesi ada lagi lempeng Filipina namanya. Ya, kemudian juga ada lempeng Australia di bawah. Ada di atas lagi juga ada lempeng. Ada 3 lempeng yang membentuk negara kita. Nah, saya yakin bukan kejadian alam biasa. Tetapi ini adalah guncangan respon sebagai respon dari bumi, dari tanah akan detik-detik kematian Yesus. Tanah juga memberi respon, goncang dia, menunjukkan bahwa alam sedang bersedih. Ya, bahwa alam sedang berduka. Karena itu ada goncangan yang dirasakan kuat. Ya, dan kita tidak bisa mengatakan tirai bait Allah tercabik karena gempa itu. Tidak. Apakah pernah di sini yang merasakan gempa? Jakarta juga kadang diguncang gempa, tapi nggak kencang ya. Waktu saya pernah di Aceh dulu, banyak bangunan yang runtuh, tapi saya belum mendengar. Cuma gorden rumah doang yang sobek. Ya, rumahnya aman, nggak ada itu. Yang ada rumahnya runtuh, gordennya nggak sobek. Ya, maka tirai bait Allah tercabik bukan karena gempa. Ya, tetapi karena apa? Karena itu semua adalah intervensi ilahi atas alam ciptaannya, dan bumi pun bergoyang. Ya, dan kemudian
juga yang kita baca tadi di kitab Matius disebutkan bahwa orang mati dikubur, orang mati dibangkitkan, ya. Orang mati dibangkitkan karena ketika gempa, maka kubur Bukit Batu pun terbelah katanya. Lalu kubur-kubur terbuka. Dan setelah Yesus bangkit, sebagian daripada orang kudus itu juga ikut dibangkitkan. Dan mereka masuk ke kota yang kudus. Ya, Rasul Paulus mencatat di 1 Korintus pasal 15 bahwa Yesus adalah yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang-orang yang mati. Dan itu menunjukkan bahwa kebangkitan terjadi bukan hanya nanti di hari kiamat, tetapi pada saat itu ada beberapa orang kudus juga yang dibangkitkan setelah Yesus sebagai yang sulung yang bangkit dari antara orang-orang mati, maka beberapa orang-orang kudus juga dibangkitkan sebagai tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut, dan kepada orang kudus diberikan tubuh kebangkitan. Maka kalau ada yang mengatakan tidak ada kebangkitan, maka itu keliru. Sudah ada kebangkitan dulu. Dan pasti nanti kita, kalau kita mati di dalam Tuhan, kita mati di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, memberikan keselamatan, maka kita pasti akan dibangkitkan. Betapa itu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah juga kepala pasukan diselamatkan. Ya, kalau tadi tentang orang mati dibangkitkan, kubur-kubur terbuka hanya dicatat di Injil Matius, tidak dicatat di Markus, tidak dicatat di Lukas. Mungkin Markus dan Lukas tidak melihat itu sebagai sesuatu yang perlu untuk dicatat. Ya, tetapi ketika kepala pasukan diselamatkan, ini justru lebih penting karena itu dicatat oleh baik Matius, Markus maupun Lukas mencatatnya. Tadi yang sudah saya bagikan di pertama ada 3 ayat, 3 statement dari kepala pasukan Romawi. Ada dua kalimat yang mirip. Yang satu bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang satu lagi mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Tidak ada yang perlu dipertentangkan di sana. Kepala pasukan ini adalah kepala pasukan 100. Ya, di dalam pembagian tentara Romawi ada yang namanya legiun. Satu legiun itu terdiri dari 6.000 tentara. Dan dari 6.000 ini dibagi menjadi 10 kelompok. Kelompok 600. Dari kelompok 600 dibagi lagi menjadi 3 manipel. Satu manipel 200 orang. Dan dari 200 orang ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok yang namanya century. Dan kepala pasukan ini adalah disebut centurion. Ya, century juga diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi century, abad, 100 tahun. Ya, lalu century ini ketika orang Batak lihatnya, wah century keren juga ya. Menjadi century, susah. Lama-lama jadi sianturi. Ya, jadi sianturi. Lalu centurion menjadi sianturion katanya. Ya, itu kalau orang Batak ngerti dia. Sianturion, ya. Maka ya ini cuman kocak kata, ya, kocok-kocok dan kocak-kocak tentang kata, ya. Tidak ada hubungannya, hanya cocok mologi. Bagaimana kepala pasukan 100 itu, dia tentu adalah tentara yang terlatih, bukan yang biasa-biasa. Dia adalah orang yang lebih baik daripada pasukannya, sehingga dia bisa promosi menjadi kepala. Pasti dia lebih cerdas, dia lebih kuat, dia lebih jitu dalam melakukan tugasnya. Dan tentara ini nggak baperan. Ya, ada banyak orang baru nonton drama Korea aja udah netes air mata. Nah, ada nggak di sini? Nggak ada yang nangis sekarang karena nggak nonton drakor ya. Nanti di rumah baru nonton drakornya. Bahkan laki-laki pun ada yang pernah cerita sama saya. Jangankan perempuan, saya juga kalau nonton drakor nangis katanya. Itu berarti perasaannya lembut. Nggak bisa jadi pasukan Romawi, apalagi jadi kepala pasukan Romawi. Ya, pasukan itu pasti dia fokus pada tujuannya. Dia tidak mudah digoyang perasaannya. Karena itu mereka ini pasti ambil bagian. Mulai dari Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Itu adalah konspirasi antara penjaga-penjaga bait Allah yang membawa pentungan. Dan juga tentara-tentara Romawi yang membawa pedang menangkap Yesus. Jadi orang-orang ini adalah kelompok yang tahu Yesus mulai dari ditangkap sampai diadili. Mereka juga yang menyesah Yesus. Mereka yang meludahi,
memukul Yesus, bahkan memasangkan mahkota duri kepada Yesus, menekan sampai durinya itu tertancap di kepala Yesus. Mereka begitu kejam. Ya kalau kita nonton The Passion of the Christ, waduh itu waktu nyiksanya, mengikatnya, mencabuknya, lalu sampai nyangkut itu potongan itu yang tajamnya, pas ditarik itu langsung kelihatan apanya itu. Tulang rusuknya. Waduh, waktu ngelihat pertama kali saya nonton itu, saya pun menangis. Nonton drakor saya nggak nangis karena nggak pernah nonton. Ya, tapi melihat film itu saya benar-benar, sakit sekali, ngelihatnya aja udah sakit, apalagi ngerasainnya. Ya, bagaimana tentara itu mah tenang aja, ini tugas saya, nggak ada mikir kasihan-kasihan. Ya, lalu mereka juga yang maksa Yesus memikul salibnya melalui jalan Via Dolorosa, perjalanan menuju kepada salib. Mereka pun terus mengolok-olok dan menghina Yesus sampai Yesus di atas kayu salib. Maka ketika salib itu berdiri, selesai Yesus sudah dipaku, lalu salib dinaikkan, baru mereka melihat perubahan. Langit memberi responnya. Lalu ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Langsung apa? Langsung gempa bumi, bergetar. Di bait Allah itu lagi ramai, bukan lagi libur tanggal merah. Ya, kita hari Paskah tanggal merah, libur, enak ya. Mereka itu Paskah itu orang dari berbagai-bagai tempat akan datang ke Yerusalem. Mereka akan membawa domba. Mereka mau mempersembahkan ke bait Allah. Domba-domba itu banyak, bisa ribuan. Ya, bisa ribuan untuk apa? Untuk dipersembahkan, mengingat Paskah, mengingat penyelamatan bangsa Israel dari tanah Mesir. Peristiwa itu. Jadi ketika banyak itu gempa, habis gempa terbelah itu. Ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar 1 kali dalam 1 tahun. Kotor nggak tuh kira-kira ya? Kalau sekarang orang mikir, nggak ada yang nyapu kah itu ruang Maha Kudus? Ya waktu itu kita nggak tahu. Mungkin Tuhan yang atur sehingga tidak kotor. Ya, ruang Maha Kudus itu ditutup tirai, lalu hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali dalam 1 tahun di hari pendamaian besar. Jadi nggak bisa. Nah orang lagi rame, tiba-tiba terbelah. Itu tirai terbagi 2, orang bisa lihat ke dalam semua. Waduh, itu pasti sangat keotik itu. Waduh, bagaimana nih? Kelihatan ruang Maha Kudusnya, ya. Orang bisa lihat, imam-imam yang bukan imam besar bisa lihat. Ya, orang-orang yang di luar yang membawa hewan ternak untuk dipersembahkan pasti heboh semua tuh. Pasti heboh semua. Waduh, apa yang terjadi ini? Langit menjadi gelap. Bait Allah kacau balau, ya. Dan akhirnya memang setelah itu apa? 40 tahun kemudian bait Allah diluluh lantakan oleh Kekaisaran Roma ketika Jenderal Titus menyerang Yerusalem dan habislah bait Allah dan bangsa Israel tercerai-berai hampir 2000 tahun lamanya. Baru tahun 1948 yang lalu mereka pulang kampung, mudik. Back to Zion, makanya dibilang gerakan Zionis, ya. Artinya itu kembali ke Sion. Kembali ke kota Allah. Dan mereka mulai membangun negaranya kembali. Karena mereka menolak Mesias. Karena mereka menyalibkan Mesias. Maka ada disiplin dari Allah juga untuk bangsa Israel. Tetapi ini kepala pasukan ketika dia melihat berbagai fenomena alam yang terjadi. Dia menjadi takut dikatakan. Begitu gempa dikatakan ketakutanlah mereka semua. Ini beda dengan orang takut. Lewat kuburan ngeri, temenin dong, takut, beda. Takut yang disampaikan di sini ketika semua itu terjadi sebelum kepala pasukan menyatakan kalimat imannya itu. Kata takut di sini sama dengan kata takut yang dipakai ketika Yesus mengalami transfigurasi bersama Musa dan Elia. Mereka menjadi bercahaya, menjadi begitu kesilauan. Maka murid-murid Yesus yang ikut pada saat itu melihat peristiwa transfigurasi itu menjadi ketakutan. Kata yang sama, itu adalah takut yang mengandung ketakjuban, takut yang mengandung penghormatan, perendahan diri di hadapan Allah. Kata takut itulah juga yang dipakai ketika kepala pasukan Romawi menjadi takut melihat peristiwa itu. Dan keluarlah kalimatnya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Lukas mencatat, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh
orang ini adalah anak Allah. Maka itu bukan sekedar kekaguman biasa kayak kita. Wah, teman kita juara lomba apa? Gitu. Wih, bravo, bravo, mantap, mantap, keren. Bukan sekedar itu. Itu adalah pernyataan iman dari kepala pasukan ketika melihat itu semua dan dia tahu Yesus tidak bersalah. Mulai dari awal itu saksi-saksi palsu diajukan. Ya, bahkan mereka melihat bagaimana Pilatus berusaha menyelamatkan Yesus karena Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Hanya karena tekanan massa yang begitu kuat, orang sudah begitu teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka perhitungannya bukan lagi perhitungan kebenaran, tetapi perhitungan politik. Kalau saya lepaskan dia, ini kerusuhan, bisa tidak aman jabatan dia sebagai gubernur. Bisa dia dimarahin sama kaisar pada saat itu. Kau ngurus daerah segitu aja nggak becus. Diganti. Wah, itu yang dia takut. Akhirnya jabatanlah yang menjadi prioritas dari Pontius Pilatus. Dan kepala pasukan ini tahu, dia semua tahu bahwa Yesus itu nggak salah. Ya, tetapi tentu dia tidak bisa memakai hati nurani. Dia harus menjalankan tugasnya sebagai militer. Tetapi ketika dia melihat semua itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa tidak, dia mengambil keputusan. Dia merespon sebagaimana penjahat di sebelah kanan Yesus, penjahat di sebelah kiri Yesus memberikan respon kepada penebusan Yesus di kayu salib. Demikian juga kepala pasukan itu memberikan respon. Sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan mereka pasti sudah biasa mengeksekusi penjahat besar. Ya, hukuman mati itu sekarang aja ada. Apalagi dulu. Dulu itu nggak ada pengacara. Ya, dulu itu belum ada hak asasi manusia. Asal tuduh aja eksekusi, eksekusi. Dan mereka biasa mengeksekusi orang jahat. Tetapi tentu kepala pasukan ini melihat ini orang lain ini. Nggak mungkin penjahat. Ya, nggak mungkin penjahat. Dan mereka pasti juga nuraninya bergejolak. Ya, karena belum ada satu putusan pengadilan, apalagi hukuman mati ya. Tuntutan hukuman mati tidak ada yang pernah terjadi kurang dari 24 jam. Nggak ada. Ya, negara kita sudah beberapa kali menjatuhkan eksekusi hukuman mati, tetapi setelah putusan itu dijatuhkan inkrah, masih lama itu, bisa puluhan tahun kemudian baru dieksekusi. Atau minimal bertahun-tahun. Ada pengajuan banding, kejaksaan negeri, pengadilan negeri naik pengadilan tinggi, naik ke Mahkamah Agung, lalu mengajukan kasasi lagi panjang banget bertahun-tahun. Tetapi peristiwa penyaliban Yesus hanya beberapa jam langsung eksekusi. Bagaimana suara rakyat belum tentu suara Tuhan. Ya, tergantung rakyatnya rakyat yang mana. Rakyatnya rakyat yang bagaimana? Rakyat yang takut akan Tuhan atau rakyat yang membenci Tuhan? Maka saat itu istilah Vox Populi Vox Dei tidak berlaku. Karena justru karena desakan rakyat, maka orang benar menjadi salah. Maka Yesus Kristus harus disalibkan. Karena apa? Karena tekanan massa. Tekanan massa yang menekan penguasa sehingga penguasa mau tidak mau mengikuti keinginan dari massa yang banyak pada saat itu dan mulai membuat gaduh. Nah, maka ketika dia mengatakan sungguh orang ini orang benar, itu tentu dia sudah tidak mungkin lagi menghindar. Dia melihat betapa bukan hanya orang ini orang benar, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia juga mendengar Yesus mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada satu caci maki kata-kata Yesus yang marah kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Luar biasa. Maka itu menjadi pembelajaran bagi dia, maka dia akhirnya tidak mungkin lagi menghindar. Dia harus menyatakan responnya atas apa yang dikerjakan oleh Yesus. Maka ketika dia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia tahu sejak awal Sanhedrin, imam-imam kepala, orang-orang Farisi menuduh Yesus. Tuduhannya adalah orang ini menyamakan dirinya dengan Allah. Karena dia katakan kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Maka tuduhannya adalah orang ini menyatakan dirinya sama dengan Allah. Karena itu ketika
kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu adalah pernyataan imannya. Bahwa dia meyakini dan dia mempercayai dan mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan berarti karena Yesus anak Allah, maka dia rendah daripada Bapa. Tidak demikian. Itu menyatakan satu substansi. Kalau saya punya anak, saya adalah manusia, anak saya juga adalah manusia. Sama substansinya. Karena itu Yesus diperanakan dari Allah. Dan artinya, kalau Bapa adalah Allah, anak Allah juga adalah Allah. Bukan berarti anak lebih rendah daripada bapaknya. Itu hanya menyatakan satu esensi, satu substansi. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Tidak demikian. Seperti yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang menolak kekristenan. Respon apa yang harus kita berikan? Respon yang benar terhadap salib Kristus. Sebagaimana yang kita baca dari kepala pasukan Romawi. Yang pertama, ada penyesalan. Ya, ada penyesalan. Kalau kita baca tadi di perikop yang ada di Injil Lukas, dikatakan setelah Yesus mati, setelah semua fenomena itu terjadi, maka orang-orang banyak itu, sebagian di antara mereka pulang dengan memukul-mukul dada. Mukul-mukul dada ya, kalau yang pernah nonton film King Kong, mukul-mukul dada itu bukan penyesalan. Itu kebanggaan, merasa hebat, merasa kuat, merasa dikdaya. Bukan film King Kong itu ya. Memukul-mukul dada itu adalah bagian dari penyesalan mereka. Astaga, kita salah, kita ini terhanyut di dalam emosi massa. Ya, wah gerakan, kayak dulu zaman tahun 98, demo-demo, ikut, semua harus ikut. Banyak yang ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa. Demikian juga dengan mereka. Banyak yang terbawa kepada arus yang lagi heboh pada saat itu, ingin menyalibkan Yesus. Maka mereka yang sadar, mereka tahu mereka telah salah, mereka telah sesat, maka mereka menyesal dengan memukul-mukul dada. Itu adalah cara orang zaman dulu menyesal. Ya, bukan cuma pakai WA, sorry bro katanya. Enggak. Ya zaman dulu kadang ada yang naruh abu ke atas kepalanya, ada mengoyakkan jubahnya, ada yang langsung tunduk di debu gini mukanya sampai ke tanah. Itu cara orang menyesal pada zaman itu. Ya kita nggak harus sampai gitu mukul-mukul ya. Waduh sakit mukul dada saya, mukul temen aja lah kalau gitu. Itu tanda saya menyesal, waduh itu parah ya. Jangan seperti itu. Harus ada penyesalan di dalam diri kita. Dan tidak cukup menyesal. Menyesal itu baru separuh. Harus ada pertobatan. Harus ada perubahan. Dari minus jadi plus. Kalau menyesal itu baru kembali ke titik nol. Harus ditambah dengan tindakan. Dengan perbuatan. Ya, itu yang disebut dengan pertobatan. Maka tidak cukup menyesal. Yudas ketika dia mengkhianati Yesus, dia menyesal. Uang yang diterima 30 keping perak, dia mau kembalikan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tapi mereka nggak mau terima. Salah lu, kita udah deal kok, bodo amat. Kau mau nyesal mau enggak? Maka Yudas menyesal, tapi tidak bertobat. Dia menyesal dan dia menghakimi dirinya sendiri. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Sedangkan hidup itu adalah pemberian Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mengambilnya kembali. Ya, karena itu kalau kita sakit pun, aduh mati aja. Waduh itu keliru. Ya, kehidupan itu Tuhan yang kasih. Maka kematian juga Tuhan yang melakukan. Jangan kita yang suruh-suruh Tuhan. Ya, jadi perlu ada pertobatan. Harus seperti Petrus. Dia berdosa, dia menyesal, dan dia bertobat. Dan bertobat masih kurang. Satu lagi, harus ada pengabdian. Jadi 3P ya. 3P. Penyesalan, pertobatan, pengabdian. Sebagaimana Rasul Paulus yang tadinya dia melawan Tuhan, dia bahkan melawan orang-orang percaya, bahkan Rasul Paulus ikut serta di dalam kematian martir Stefanus. Itu terjadi atas restu. Kalau bahasa sekarang atas fatwa ya dari Rasul Paulus. Kasih mati aja. Ya, maka Stefanus menjadi martir. Nah, maka ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menyesal, dia bertobat, tambah satu lagi dia harus mengabdi. Karena itu Rasul Paulus bekerja paling keras. Dia katakan bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Karena itu aku bekerja lebih keras. Ya, dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia benar-benar mengabdi kepada Tuhan.
Maka ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang merdeka, artinya merdeka dari dosa. Tapi merdeka dari dosa, kita tidak merdeka dari Tuhan. Kita mengabdi, abdi itu hamba, maka kita menghamba kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus dalamku. Bukannya kita merdeka, lalu kita merdeka suka-suka saya dong. Ya, wah saya udah diselamatkan, kan Kristus sudah selamatkan saya. Maka saya santai-santai saja. Yang penting saya sudah selamat. Apalagi kita kadang keliru. Wah sekali selamat tetap selamat. Emangnya kita tahu kita udah diselamatkan? Itu kan baru kita pakai iman. Maka kita harus kerjakan keselamatan itu. Ya, firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti keselamatan itu bisa hilang. Tetapi orang yang hutang-hutang yang begitu besar yang tidak mungkin dia bayar, ada pihak yang membayarnya, yaitu Yesus. Dia membayar kepada Bapa. Maka respon wajar kita adalah berterima kasih. Ya, dan kita terus hormat, kita terus mengabdi kepadanya tanpa merasa berjasa apapun. Kalau kita terlibat dalam pelayanan, kita mendukung pekerjaan Tuhan dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, tidak bisa kita katakan, saya membantu Tuhan, Tuhan berhutang kepada saya, atau saya memiutangi Tuhan. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan, tidak pernah bisa membayar apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan sampai tuntas di atas kayu salib. Maka mari kita periksa diri kita. Apakah hidup kita semakin lama kita menjadi semakin Kristen? Apakah kita semakin mengabdi kepada Tuhan? Atau kita sebaliknya, kita ingin Tuhan mengabdi kepada kita. Perlebarlah tanahku, tambahlah kekayaanku, sembuhkan penyakitku. Itu artinya kalau ku semua, Tuhan untuk kita, Tuhan untuk kepentingan kita, Tuhan untuk kekayaan kita, Tuhan untuk kejayaan kita. Itu artinya Tuhan yang mengabdi kepada kita. Bukan kita yang mengabdi kepada Tuhan. Maka mari kita pikirkan ulang. Orang Kristen seperti apa kita. Dan biarlah di dalam kita menantikan peringatan akan Jumat Agung. Biarlah kita kembali mengoreksi diri. Kembali mengoreksi cara kita berpikir. Kembali mengoreksi cara kita menjadi orang Kristen. Apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kita yang menjadi alat Tuhan atau kita yang memperalat Tuhan demi kepentingan kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita yang terus memurnikan pikiran kita, memurnikan motivasi kita, memperbaiki iman kita, sehingga kita bukan hanya punya iman yang besar, tapi punya iman yang benar. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Amin, mari kita berdoa.